beliau menyampaikan kan isu yang membuat kita harus berpikir lebih tajam lagi dari apa yang dia sampaikan, sehingga nanti di muatan Pergub kuota kita itu kan nanti ada muatan di Pergub kita satu pasal kuota kita itu nanti perempuan dapat 30%, itu tetap akan muncul. Berarti kesimpulannya bahwa kita tidak usah bikin wadah lagi, bikin pusing, capek. Iya toh, negara ini dia sibuk dengan banyak itu ormas. Kita punya wadah ini sudah jelas, benar-benar jelas bahwa itu kita punya kursi. Tapi masih ada yang tidak percaya lagi. Iya toh, isi yang enak bilang begini saja, Bapak itu kemarin ada rapat itu, toh pemerintah Provinsi Papua dan DPR terkait dengan kursi pengangkatan. Di sana itu hanya mereka berikan apresiasi kepada Bapak Kris Penotaba. Kita bicara politik nasional dan adat, itu kelebihan kita di situ. Kalau direkrut masuk punya kursi besok. Saya ada data semua lengkap ada di sini, nanti tinggal kalau mau peroleh itu. Kalau kita tambah lagi besok dengan kursi pengangkatan, saya pikir cukup banyak ya. Kemudian yang terakhir dari Pak Ade, ya, Kris Fonataba ini memang saya tidak hitung ya, sudah berkali-kali datang di Kesbang dan juga di DPR. Dan saya sebagai ya orang Papua dan Kesbang juga saya menghargai beliau ini. Jadi kemarin perjuangan terakhir di DPR sampai pemerintah pusat belumnya, ya saya sarankan kalau bisa ya Pak Penotaba ini bisa masuk di kursi pengangkatan ini saja yang sekarang ini, ya daripada berjuang terus di luar tuh masuk dalam sistem biar supaya siapa tahu ada di situ dan mungkin golkan itu kan konkretnya kan begitu, ya. Saya pikir begitu ya. Ini Pak Komarudin dengar ya. Dengan peserta semuanya dengar, kalau bisa Bapak langsung masuk sudah besok ini. Oh, ini rekomendasi langsung ini ya? Iya. Begitu ya? Iya. Masuk sudah. Nanti saya antar langsung ke DPR, langsung antar ke gubernur. Bahwa ini beliau ini dia berjuang sampai belum masuk, tapi pasal ayat yang tadi disebutkan itu sudah dimasukkan begitu ya. Iya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik. Disiplin dan lain-lain toh. Iya, yang Pak Purwani sampaikan. Ketua partai tadi Pak Kris juga ada berapa kali kontak saya, ini Pak Kesbang, ini memang ini pertimbangan rasional juga ya. Beliau punya perjuangan ini juga menjadi dasar kenapa kita juga bahwa soal kutipan perkara Bapak itu dokumen terbuka yang semua orang boleh kutip itu kan, itu masuk dalam wilayah publik ya, itu Mahkamah Konstitusi. Jadi kami mengutuk itu tidak ada hukuman bagi kami. Jadi terima kasih Pak Kris. Ini nanti bicara empat mata dengan Ketua Kesbang toh, ini bicara dalam konteks kekeluargaan, jadi ya adat, selesaikan secara adat lah itu. Pak Kesbang, nanti memang itu benar juga apa yang dia sampaikan. Nilai perjuangan beliau itu juga ikut mempengaruhi kebijakan yang kita ambil ya Pak Kesbang. Jadi nanti diperhatikan. Tadi Pak Petrus juga soal 30% itu harus perempuan Papua atau bukan, ya jelas ini kita bicara dalam masalah Papua. Jadi maksud 30% dari kursi pengangkatan pasti orang asli Papua. Pengurus Kantor Pusat Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua atau LKMPB dan seluruh komunitas masyarakat Papua Bersatu di atas Tanah Papua secara spontanitas memberikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komarudin Watubun dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Musa Isir Esos MPA atas pemberian penghargaan kepada Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, Jayapura, Sabtu 15 Juli 2023. Apresiasi dan penghargaan yang dari Komarudin Watubun dan Musa Isir dimaksud pemberian ruang untuk tidak diikutsertakan dalam rekrutmen orang asli Papua atau ROAP dalam kursi pengangkatan DPRP Provinsi dan kursi pengangkatan DPRK Kabupaten Kota di Tanah Papua. Pernyataan dari kedua tokoh penting Papua ini dibuka ruang demokrasi untuk pengangkatan langsung berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pusat Lembaga Komunitas Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua. Soal ruang demokrasi untuk pengangkatan langsung rekrutmen orang asli Papua atau ROAP melalui kursi pengangkatan DPR Provinsi dan kursi pengangkatan DPR Kabupaten Kota di Tanah Papua juga sudah didorong di seluruh Kesbangpol di Tanah Papua oleh Ketua Umum Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu Kris Fonataba.
Pengurus Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua mengadakan rapat bersama di kantor pusat Jalan Santikas, Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, untuk mendukung pernyataan kedua tokoh penting Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komarudin Watubun dan Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Musa Isir Esos MPA. Kepada Ketua Pusat Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, diberikan ruang untuk tidak diikutsertakan dalam rekrutmen orang asli Papua atau ROAP dalam kursi pengangkatan DPR Provinsi dan kursi pengangkatan DPR Kabupaten Kota diangkat langsung berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Komunitas Masyarakat Papua Bersatu. Sejalan dengan regulasi pelaksanaan dialog lewat Zoom antara DPR RI dan pemerintah Provinsi Papua yang berjudul rekrutmen partai politik memprioritaskan orang asli Papua. Sejalan dengan dialog itu dilaksanakan dan ada beberapa pemaparan yang disampaikan oleh berbagai tim pemaparan. Tapi setelah itu berjalan, kami merujuk pada dua pemaparan yang merupakan sebuah indikator, yaitu Pak Kamarudin dan Pak Musa Isir. Pak Kamarudin ini kapasitasnya sebagai Ketua Pansus DPR RI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sedangkan Pak Musa, beliau paparkan itu terkait dengan regulasi partai politik dan kursi pengangkatan. Dari dua pemaparan tersebut kami ikuti, tetapi di dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pak Kamarudin itu kita memberikan apresiasi. Kenapa demikian? Karena Pak Kamarudin menyampaikan sebuah regulasi yang ada punya kaitan dengan aktivitas yang kita lakukan di masa yang silam, yaitu regulasi partai politik lokal. Dalam pemaparan kemarin itu ada muatan-muatan juga penyebutan terkait dengan partai politik lokal, sehingga melahirkan beberapa pemahaman yang muncul dari kami sendiri bahwa kami kemarin langsung sampaikan kepada Pak Ketua Pansus DPR Pak Kamarudin bahwa pemaparan dari Pak Kamarudin itu hanya dilihat dari aspek politik saja. Sehingga saya coba untuk tonjolkan alat bukti. Saya tonjolkan alat bukti itu di mana ada tindakan hukum, itu laporan Pansus DPR RI. Laporan Pansus DPR tanggal 15 Juli tahun 2001 itu nomor putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara kami nomor 41/PU/17 Romawi 2019 ini diadopsi oleh Pansus DPR ke dalam Undang-Undang Nomor 2 menghilangkan ketentuan di ayat 1 dan ayat 2 perasa partai politik lokal di Papua. Dari regulasi nomor perkara kita diadopsi, ada terjadi sinkronisasi di bab 3 Pasal 32 ayat 1 dan ayat 6 yang nomenklaturnya mengatur tentang kursi pengangkatan orang asli Papua. Itu akibat dari nomor perkara kita diadopsi, sehingga melahirkan lewat pemaparan kemarin yang disampaikan oleh Pak Kamarudin itu, yang awalnya pemaparan awal dia pada saat dia laporkan di tanggal 15 itu 250 kursi anggota DPRP dan DPRK pengangkatan unsur orang asli Papua. Tapi setelah pemaparan kemarin ada muncul penambahan kursi lagi. Penambahan kursi yang beliau maksud itu karena dipengaruhi oleh Provinsi DOB di Provinsi Papua, sehingga kursi dia meningkat menjadi 420 kursi anggota DPRP dan DPRK pengangkatan unsur orang asli Papua. Setelah kegiatan itu dia berjalan, ada hal-hal yang kami garis bawahi. Pertama, saya menyampaikan beberapa referensi pembuktian tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Pansus DPR RI dan pemerintah pusat, yang mana nomor perkara kita kan diadopsi. Saya tonjolkan alat buktinya, laporan Pansus DPR RI dan video yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tanggal 15. Bapak secara spontanitas saya menyampaikan kepada Pak Kamarudin. Setelah saya menyampaikan hal itu demikian, jujur kami memberikan apresiasi dari lubuk hati kami bahwa kita memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya untuk Ketua Pansus DPR Pak Kamarudin, bahwa beliau memberikan apresiasi bahwa perjuangan kita memiliki sebuah nilai dan mempengaruhi sebuah kebijakan di dalam penetapan Undang-Undang Nomor 2 tadi. Penyampaian beliau ini merujuk pada Kepala Kesbangpol Papua mewakili Gubernur Papua dan pemerintah Provinsi Papua. Setelah Pak Kamarudin menjawab apa yang saya sampaikan, ditindaklanjuti lagi dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Papua. Ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan bahwa Pak Punataba itu tetap diangkat langsung supaya jangan di luar sistem, supaya bisa memperjuangkan hal yang dia pikirkan, ya toh.
ada muncul kalimat yang berikut, Pak Funataba itu nanti saya sendiri selaku Kepala Kesbang Pol. Saya antarkan beliau sampai di DPR dan saya akan antar beliau sampai di Gubernur Papua untuk kursi pengangkatan. Dan beliau itu diberikan prioritas khusus untuk tidak ikut seleksi dalam proses rekrutmen kursi orang asli Papua. Ini kita juga teman-teman kami di kantor pusat Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu dan seluruh lembaga komunikasi di atas tanah Papua, secara spontanitas kami memberikan apresiasi kepada Bapak Musa Isir dan Gubernur Papua dan pemerintah Provinsi Papua yang memberikan penghargaan kepada kami dan memberikan ruang untuk kita tidak diikutsertakan dalam rekrutmen orang asli Papua dalam kursi pengangkatan DPRP dan DPRK, dan kita diangkat langsung. Berdasarkan rekomendasi yang saya sudah dorong ke seluruh Kesbang Pol di tanah Papua, saya dorong bakal calon anggota DPRP dan anggota DPRK di Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu. Semua regulasi sudah dilakukan, kemarin telah disampaikan oleh Pak Musa Isir terkait dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua, kepada pemerintah Provinsi Papua, agar pemerintah Papua segera menyiapkan draft peraturan gubernur tentang tentang kursi pengangkatan DPRP dan DPRK unsur orang asli Papua. Harapan saya, pemerintah Provinsi Papua dalam hari ini Biro Hukum segera proaktif dan pergub ini kita dilibatkan dalam merumuskan dan memperkaya bab dan pasal di dalam pergub yang tadi disampaikan oleh Pak Musa Isir dalam dialog kemarin, tanggal 12 kemarin di Jakarta. Sehingga pergub itu merupakan turunan daripada peraturan pemerintah 106 yang bisa mengatur terhadap hal teknis di dalam pelaksanaan rekrutmen orang asli Papua yang berdampak terhadap pembentukan pansel. Dan di dalam pergub itu juga saya berharap bahwa kami mendapat satu pasal tersendiri yang merujuk pada jasa kami, nomor perkara kami yang diadopsi. Sehingga ada muatan di dalam peraturan pemerintah 106 di bab 3 tadi itu, di pasal 32 ayat 1 sampai 6 itu. Jadi saya menyampaikan sekali lagi, pemerintah memberikan ruang kepada kami di dalam pergub itu ada satu muatan pasal untuk kami sendiri. Pasal yang memberikan apresiasi dan sekaligus memberikan jasa bagi kami dan memberikan ruang kepada kami untuk kami tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan seleksi oleh pansus, tapi kita diangkat langsung berdasarkan rujukan yang disampaikan oleh Pak Musa kepada pendiri Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, Kris DJ Funataba, untuk diangkat langsung oleh pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dia berdampak untuk seluruh badan pengurus yang saya dorong di seluruh kabupaten dan kota di atas tanah Papua. Agar supaya pernyataan dukungan dari kedua tokoh penting Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komarudin Watubun dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Provinsi Papua, Musa Isir, memberikan angin segar bagi perjuangan untuk kursi pengangkatan DPR Provinsi dan kursi pengangkatan DPR Kabupaten Kota di tanah Papua dapat terlaksana dengan baik. Dari Jayapura, Papua, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV. Satu hati, satu pemikiran, meraih harapan baru. Papua tetap bersatu.